Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, kecintaanku dan kesayanganku, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berangkat ke rencana kita untuk pembukaan pengajian Madrasatul Hadis di Pila. Alhamdulillah. Berkat dan sebab salah satu jamaah kita, Bang Imran, mudah-mudahan beliau, orang tuanya, istri dan anak-anaknya Allah berikan keberkahan. Amin. Allah berikan balasan yang sebaik-baiknya dunia dan akhirat. Nah, di sini kita jalan-jalan, kita refreshing, kita ngilangin mumet. Jadi jangan ada yang stres-stres, ya. Jadi nanti sampai di sana nggak kali kepikiran, ya gue nggak bawa makan, jangan. Ya gue nggak bawa duit, nggak usah. Jadi bawa aja, enjoy. Yang nggak bawa duit santai, yang kagak bawa makan santai. Nanti giliran orang-orang makan jangan pakai makan ya. Minta sama guru ya? Ya, minta sama guru. Jadi aman. Jadi ini kita jalan-jalan, happy aja. Tapi happy dalam suasana Lebaran. Tapi happy yang punya jalur, happy yang punya nilai, happy yang punya kandungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita iringi keberangkatan kita ini dengan doa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla al-qudal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Karim, sertai perjalanan kami dengan keredaan Engkau ya Allah. Tidak adalah tujuan kami kecuali adalah mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Mudahkan perjalanan kami, ringankan perjalanan kami, sampaikan kami dengan selamat dari segala kesalahan, selamat dari segala dosa, dan jadikan ini adalah sebagai bekal baik amal soleh kami kelak di sisi Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat, happy, senang-senang, tapi jangan lupa zikir. Ya, oke ya, selamat jalan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecil mana? Masya Allah. Kayu dua karung maunya. Bang Odir ribut kayu aja Bang Odir. Kalau Bapak ikut, aduh, takut.
baru mama ini. Kalau begini baru mama namanya. Baru. Wah, ini apa yang ikut-ikutan Bang Sugul? Apa ini tuh masuk ikut-ikutan? Oh. Iya. Banyak ya? Bapak Joko, ini Mbak lihat Mbak, cowok Mbak. Balik curhat-curhatan Bang Sugul? Iya, balik curhat-curhatan gitu. No. Pak Haji juga ikut-ikutan, Pak Haji juga itu. Minal Aidin Pak. Minal Aidin. Kalau saya pulang baru Pak Haji Pak. Yang di bagasi kan. Apa katanya? Iya Bu. Ya. Iya Bu, ya. Kalau kata Pak Haji Karmin aman katanya. Aman. No. Sampai. Langsung diorder tukang bakso katanya. Langsung diorder tukang bakso, pengen ngerasain bakso puncak katanya. Kata Bang Ali, langsung review kamar. Langsung di-review kamar. Langsung di-review kamar. Langsung review kamar. Langsung nyidek, langsung menyidek, nyidek. Alhamdulillah. Dapat kamar Pak ya? Alhamdulillah. Ini paling lengkap justru ini. Cuma ini kamar mandinya. Ada kamar mandinya Pak? Kamar mandinya yang kerannya ribet apa kerannya udah standar nih? Yang motor. Jangan bikin keran ribet. Ada buat redam lagi. Langsung diterusin guys. Langsung gak ada sabaran, langsung pengen dibrak. Gak ada sabar-sabarnya langsung ditibrain. Oh, Umi masak. Siapa yang masak ini? Masya Allah. Cobain dulu. Cobain dulu. Menunya komplit ya Bu Haji? Komplit menunya ya? Teh. Pakai kiris. Aku dong yang kayak iniannya kasir. Oh, Ibu kasirnya. Mati. Kasirnya. Oh, jadi kelas mana sini ya? Kembali dulu Pak. Berapa itu Pak? Saya lihat dulu lauknya Pak. Lihat dulu Bang Ali, di absen dulu. 45. 45. 35 ada. 35. Lelenya pala doang. Pala doang. Lelenya pala doang 35. Ini saya rasanya banyak. Banyak tuh 20 banyak. dah. 20. Iya. Kita lihat dulu belum ngambil pecahnya belum. Launya belum. Iya, itu. ntar dulu. Kaya itu. Pecahnya ngambil buntut. Well. Apa isi daging Pak? Oh daging. Lah, buntut Udah 45 dah. Pabet lu Bet. Hah? Pabet. Semua ya, suruh. Iya, jangan bisa. Biasa aku lagi ini lagi megang ini. Kamu mau itu? Beli itu aja ya? Satu pot mau ya? Ini apa? Hah? Iya. Ayo masuk dulu. Mana?
banyak. Juga buat kita, kalau ada keluarga kita yang kurang sehat atau kita yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan. Kalau bapak-bapak ada yang ngampleh, mudah-mudahan biar sehat lagi. Kalau ibu-ibu ada yang udah menopos, biar balik lagi muda. Kagak bakal bisa itu mah, gak usah diaminin. Anak lagi nih. Ala hazihi niyah ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikutin baterai dulu. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم يا الله يا الله يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du, para orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Madrasatul Hadis yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, malam ini kita resmi membuka pengajian rutin Madrasatul Hadis setiap malam Selasa. Namun pembukaan ini agak spesial karena kita bukanya di puncak, di Pilar,
Allah kasih kita kemudahan, Allah berikan kita nikmatnya lewat Bang Imron. Beliau janji kalau Allah mudahkan urusannya, kita pembukaannya di Pilar. Alhamdulillah. Maka doain Bang Imron, Ibu Eni, anak-anaknya, juga orang tuanya, Pak Haji Sarmani, mudah-mudahan sehat, berkah, dan senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah murahkan rezekinya, dan juga mudah-mudahan orang tua beliau, ya, suami dari Pak Haji Sarmani almarhum Pak Haji Musadah, juga Allah ampunkan segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah angkat derajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi pembukaan ini enggak sifatnya itu enggak tegang, tapi kita santai karena memang jatuhnya dipilah. Jadi waktunya happy sekarang. Cuman di tengah Id kita, di tengah hari raya kita, di satu kondisi kita dibolehkan bahagia, dibolehkan senang, tapi senangnya masih dalam batas yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Islam kita, Islam yang luar biasa luasnya, ngertinya, pahamnya akan kondisi pengikutnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Islam ini langsung Allah yang menetapkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Jadi yang letapin syariat ini itu adalah Allah. Maka satu ketika ada tukang ngamen, dua orang perempuan, ngamen ke rumah Nabi, dan saat itu ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini pas ngelihat pengamen-ngamen di depan rumah Nabi, itu kayak sedikit kesel. Lalu bahasa kitanya, Neng, lu jangan ngamen di sini, emang lu kagak tahu ini rumah siapa? Rupanya Rasulullah dengar kalau Sayyidina Abu Bakar lagi ngomelin tukang ngamen. Apa kata Rasulullah? Dak, huma ya Abu Bakar. Bakar, udah biarin, jangan diomelin, biarin dia ngamen, biarin dia nyanyi. Tapi ada alasan yang luar biasa dari lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan Rasulullah? Kaya'lamun, agar mereka tahu Yahudi dan Nasrani. Agar mereka tahu siapapun yang memiliki agama, keyakinan selain daripada keyakinan Islam, anna fi dinina, bahwa di agama kita itu punya sebuah keluasan, punya sebuah pengertian, punya sebuah ruang di mana umatnya ini tidak dibawa kaku, tidak dibawa strength. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang-orang Ethiopia tarian nyanyiannya itu Rasulullah biarkan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah melihat, agar mereka tahu bahwa agama kita ini bukan agama yang rohbaniyah saja, agama yang tiap harinya tuh ibadah, zikir. Enggak, ada waktunya zikir, ada waktunya kita ibadah, ada waktunya kita memberikan hak diri kita, jiwa kita, tapi pada batasan-batasan yang tidak keluar dari agama. Makanya kenapa di
penutupan kemarin, juga mungkin pada pembukaan ini, saya care-care aja mau karaokean dan dengerin silakan. Kalau yang nggak bagus itu kalau udah kerancingan, tiap hari 20 ton, itu udah nggak bagus. Maka apapun yang sifatnya berlebihan itu nggak bagus. Tapi kalau sesekali waktu penutupan kita karaokean, ntar ketemu lagi karaokeannya kapan? Pembukaan. Cakep nggak kira-kira? Bener-bener hibur. Ini kaget ya malam minggu karaokean. Nih ibu-ibu Pak, ibu-ibu nggak ada yang kesian sama saya. Suara saya begini nggak ada yang nyediain jahe kayak air kayak Allah. Ya Allah. Jahe di Trigen. Kurang panas. Panasnya lagi ya. Maka malam ini kita buka pengajian kita awali dengan zikir tahlil, habis itu acara bebas. Habis itu acara bebas. Terus bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang mungkin kemarin berangkat nggak bawa apa-apa, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Ternyata tadi saya sempat ngelongok, itu lauk banyak. Yang matang tadi udah sama-sama kita makan, alhamdulillah. Tinggal yang mentah. Cuman kata ibu-ibu, untuk masakin atau matakin lauk makan malam ini itu diserahkan ke bapak-bapak. Jadi mama sekarang itu karena mereka habis renang, mereka mau istirahat, mau karaokean, habis itu mereka tidur, maka mereka memberikan tugas ke bapak-bapak yang masak ya. Siap nggak kira-kira? Ibu-ibu siap nggak? Ada PT majikannya kan? Indomie. Jangan Indomie. Iya betul. Emang ada sate. Mas Karmin tadi bawa ikan emas matang, ikan lele. Udah matang. Aman bu. Ya pokoknya ibu-ibu tadi pesan, Ustadz tolong jangan bebani kami udah capek menghadapi suami-suami kami. Please Ustadz, kami ini mau healing kemari, jangan disuruh-suruh masak, serahkan kepada laki-laki. Maka saya putuskan malam ini masak buat makan malam bapak-bapak semuanya. Udah mateng nih. Biarin makan nasi aron. Ya Mia. Iya. Nah terus gantian. Makanya kalau kita ngelihat kehidupan Nabi, nggak ada manusia yang paling sempurna saat dia menjadi seorang suami di rumah tangga dari Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah jahit ya sendalnya, nyapu, ngerjain kerjaan rumahnya. Kita belum ada yang di segini juga, nyapu, nyuci, bantuin bawa air, pakein pempes anak, nyuciin. Kalau saya tiap hari. Saya tiap hari ngomel. Kalau Mas Karmin kayaknya iya dia udah ngamalin sunnah Nabi. Itu sunnah lain itu. Nah selanjutnya kita sambil bercanda aja, tapi ini ada yang serius, yang terus madrasatul hadis, fokus, konsen, sekaligus ngegalang dana untuk perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Jadi makin kemari Israel setelah Trump dilantik jadi presiden bukan
makin kendor, makin bengis sama kita. Makin bengis sama umat Rasulullah, ingetin tuh. Jangan kita bilang makin bengis sama orang Arab. Kalau sudah bicara suku, kadang-kadang suka terpisah. Aku bukan orang Arab, jangan. Makanya Islam itu termasuk agama yang memerangi ras, suku, bahasa apapun. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa maknanya? Bahwa semuanya dalam Islam itu tidak akan punya nilai kecuali dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dilantik Trump makin gila. Dilantik Trump menjadi presiden Amerika, Israel ini makin gila, makin bengis. Sementara negara-negara Arab yang jadi saudara, yang jadi tetangga dekatnya itu cuek banget. Malah justru terang-terangan mereka memberikan dukungan terhadap kebejadan, kebengisan, kebinatangan Israel. Nah, kenapa seperti itu? Bangsa-bangsa Arab selain dari Yaman, mereka bisa diam, bahkan ada yang mengeluarkan statement memberikan dukungannya terhadap penjajahan Israel la'natullahi alaihi. Karena mereka ingin terus bisa duduk di kursi kekuasaan. Karena Amerika Israel itu udah luar biasa. Udah dijadikan pelajaran oleh raja-raja, pimpinan-pimpinan Arab. Lu mau kayak Saddam Hussein? Lu mau kayak Muammar Gaddafi? Enggak mau. Kalau lu nggak mau begitu, lu tetap nyaman pada kursi kekuasaan, dukung kebijakan gua. Taruh duit lu sebanyak-banyaknya ke gua. Gua akan putar keuntungan gua bagi lu. Makanya negara-negara Arab yang haus akan kekuasaan, yang hidupnya benar-benar yang ditujukan untuk dunia dan dijadikan dunia ini sebagai surga mereka ingin mempertahankan kedudukannya. Nah, maka siapapun negara pimpinan-pimpinan Arab yang ingin terus duduk pada kekuasaannya, mereka secara otomatis akan pro dengan penjajahan yang dilakukan Israel terhadap saudara kita. Allahumma barik Yaman, doa Nabi kita. Allahumma barik fi Yamanina. Sampai sekarang doa Rasul masih terkabul. Yaman yang Allah berkahi. Artinya apa? Allah berkahi Yaman yang sampai saat ini, detik ini masih tetap setia dengan Allah dan Rasul. Maka dia yang paling kencang, yang paling bersuara, yang paling kuat ucapannya, perbuatannya menentang penjajahan Israel terhadap saudara-saudara kita. Maka doain Yaman. Lalu negara-negara yang lain, jangankan pimpinannya, kiai-kiainya semuanya jadi anjing. Kiai-kiainya semuanya jadi kilab. Jadi jongosnya Amerika. Makanya alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Bukan alhamdulillah bagaimana? Kita punya satu negara dan alhamdulillah pimpinan kita Bapak Prabowo, negara dengan undang-undangnya mendukung kebebasan Palestina dan mengecam keras penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Alhamdulillah. Maka doain Pak Prabowo biar sehat. Amin. Biar istiqomah dan Allah jaga dari manusia-manusia yang gak beres. Biar terus jadi presiden yang menyuarakan kebenaran. Salah satunya untuk saudara kita di Palestina. Maka ini yang Madrasatul Hadis selalu serukan. Biar hal ini tidak dilupakan. Karena kan udah hampir setahun lebih. Ya.
Udah hampir setahun lebih orang udah banyak bosen, udah banyak lupa. Maka Madrasatul Hadis dengan Bang Imamnya, dengan Kang Udinnya, Mas Karminnya, dengan Abdul Gadirnya, dengan bapak-bapaknya semuanya, Bang Imronnya, ibu-ibunya, nggak pernah lupa terhadap penjajahan biadab Israel terhadap saudara kita. Kang Udin, Bang Imam itu statusnya pasti cakep. Kalau yang lain mah udah lain, ada yang statusnya ditutup. Yakia tuh sekarang ditutup. Apa tuh yang diposting tiap hari sama dia? Betis itu. Artinya jangan pernah lupa. Kalau orang udah banyak sekarang lupa, udah masa bodoh, silakan, itu hak mereka. Tapi Madrasatul Hadis kita jangan pernah lupa hal ini. Lupa mereka berarti kita sudah melupakan Allah dan Rasulnya. Lupa terhadap Gaza, Palestina, berarti kita lupa terhadap Allah dan Rasulnya. Ingat. Ingat. Karena mereka adalah bagian yang Allah perintahkan untuk kita peduli. Allah tetapkan mereka dengan kita itu sama satu badan. Sakit bagian satu badan kita, maka akan terasa demam seluruh badan. Itu Allah yang menetapkan lewat lisan Sayyidina Muhammad. Maka kalau saat ada bagian tubuh kita yang sakit, kemudian bagian tubuh yang lain nyaman, maka pasti ada saraf yang rusak. Orang, Bu, cantengan aja meriangnya ke seluruh badan, benar-benar gerak. Woi, kita cantengan, sekelan, atau apalah, itu langsung ke seluruh badan. Benar nggak? Lah, Ustadz, saya emang nggak begitu, saya cantengan, badan saya biasa aja. Oh, berarti sarafnya banyak yang putus ya. Nauzubillah ini. Ya kan, kalau saraf putus berarti koslet. Nah, kita jangan seperti itu. Walaupun hanya sebatas hati kita panas mendidih, marah dengan penjajahan Israel, menangis dengan kondisi yang Allah sedang berikan kepada saudara-saudara kita di Gaza, itu adalah cukup untuk membuktikan kalau mereka adalah saudara kita dan kita saudara mereka. Mudah-mudahan Allah akuin kita nanti. Ini satu pesan kita, jangan pernah dilupakan. Ini pesan Madrasatul Hadis, jangan pernah dilupakan. Karena ini bagian kita. Nah, makanya alhamdulillah per 3 bulan 10 juta kurang lebih Madrasatul Hadis Rakus Ilmu terus memberikan bantuannya kepada saudara-saudara kita di Gaza. Dan update terakhir yang Kang Udin berikan itu sudah 5.937. Itu duit ibu-ibu, duit jamaah. Rahmatul Ummah, Subul Salam, Madrasatul Hadis, Nur Sa'adah. Alisan belum ya kan? Belum. Ataqwa belum. Insyaallah menyusul habis lebaran. Amin. Itu kemana duitnya? Dikirim ke saudara-saudara kita di Gaza. Maka jangan nungguin kaya. Ya gua mau malu Ji ngasih 1.000 lah, kagak ngapa-ngapa. 1.000 kalau kita habis ngaji itu kan 1.000 ya kagak ngapa-ngapa. Ya 1.000 abang cuma punya segitu. Ya belum hadir ya. Masih kita mau paksa. Nggak ada pun nggak dipaksa. Yang penting doa kita jangan pernah kurang untuk mereka. Ya Allah tolong Gaza ya Rabb. Nasran Aziza amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, malam Selasa besok kita aktif. Nah, salam hormat, salam kangen dari Kiai Mustafa Kamal. Beliau nggak bisa ikut karena beliau sedang padat-padatnya jadwal di Lampung. Kemarin berangkat diantar Bang Syukur, dia titip salam nggak bisa ngikut karena kalau sudah mau musim haji ini harus beberapa bimbingan. Kita doakan juga guru kita biar semua prosesnya lancar,
dan syukur-syukur kita semuanya bisa berangkat haji nanti. Ya, bapak-bapak, ibu-ibunya. Ya. Tapi kalau bapak-bapak kepengen instan cepet naik haji, ya udah nikahin aja banyak kali. Bu Haji. Wajib misiri nih, wajib misiri. Wajib yang mana? Ya, mudah-mudahan malam pembukaan kita di Villa apa namanya ini? Hah? Harmonia. Harmonia ini ya berkah. Dan acara kita nggak neko-neko, kita cukupkan. Nah setelah ini mungkin nunggu ibu-ibu masak kalau memang mereka mau masak, tapi kayaknya mereka udah nggak masak. Jadi bapak-bapak makan aja sendiri dah ya, nggak ada yang mau ngurusin. Itu kalau mateng nih bapak-bapak kan kue bakar. Ubi angus nih kayaknya. Iya. Angus nih ubi. Oh berarti ibu-ibu masak nih? Iya. Masak? Iya. Ya udah kita doain ibu-ibu biar sehat. Emang Pak, makanya jangan suka ini sama ibu-ibu itu, jangan suka ngeremehin. Beneran. Ibu-ibu itu perjuangannya besar. Ada banting nih. Kita doain, kita kasih semangat biar Allah sehatin semuanya. Juga doa kita buat jamaah yang nggak bisa ikut karena keterbatasan waktunya, kita doakan semuanya sehat dan tolong sampaikan salam kita bahwa malam Selasa besok kita sudah mulai aktif ngaji di Mushola Baitur Rahim. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan mudah-mudahan ya bisa senang-senang, pokoknya senang-senang. Ya bisa senang-senang di sini, senang-senang, happy-happy. Ya tapi yang punya bini ya kabarin istri bahwa udah nyampe di sini biar mereka tenang semuanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi ni'amihi wa yukafi mazidah wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta illa adayta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Obrolan bapak-bapak gaduh Konspirasi. pokoknya kalau di RT 3 nggak RT nggak warganya samanya baik. Konspirasi dari tukang warung. Sama-sama menyesatkan. Keder. Ya pokoknya kita udah punya masing satu orang puasa tersendiri. Pada sesat. Mungkin RT 3 juga. Pasirnya. Cuma muter-muter situ. Mendingan ada RT 7
jamaah Madrasatul Hadis. Mudah-mudahan yang menginfakkan rela ini Allah berikan keberkahan. Amin. Keluarga dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu mudah-mudahan juga terhibur. Ya, pada prinsipnya ini sebagian hiburan yang alasannya hanya untuk memberikan semangat kita ngelakuin ibadah. Kalau mau bahagia, klimaknya benar-benar bahagia nanti di akhirat. Jadi itulah Islam kita, diberikan kesempatan untuk ceria, untuk bahagia, itu tidak lain untuk memberikan semangat mula untuk melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus semangat untuk menjadi hamba Allah yang baik, terus semangat untuk menjadi umat Rasul, karena perjalanan kita belum berakhir dan berakhirnya itu ada di tangan Allah. Maka pastikan bahwa setiap harinya kita berencana untuk melakukan kebaikan, dan perbuatan baiklah yang selalu ada di pikiran dan ada di niat kita. Mudah-mudahan rihla ini membawa berkah, membawa kesehatan buat kita, dan membawa kemudahan-kemudahan buat kehidupan sementara kita di dunia. Senantiasa Allah berikan kebahagiaan, memberikan kesehatan, memberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, mohon ridho kalau banyak kekurangan di sana sini. Insya Allah Madrasatul Hadis selalu di hati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam aja.